Oh yeah, there's a translation. That's so very cool. It's like the bus is. Testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3. Bismillah. Testing 1, 2, 3. Bismillah. Testing 1, 2, 3. Bismillah. Testing 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya udah jam 6 lewat ya. Bapak-bapak udah ada jadi sekarang semuanya insya Allah ikut talapi bersama-sama sampai jam 7. Nanti jam 7 mulai kita ceramah insya Allah. Untuk mentingkat waktu silakan Ustaz. Yang tidak bawa Quran bisa ngambil Quran di sebelah situ, ada di sebelah sana. Atau kalau udah hafal, alhamdulillah. Ya udah balik tes ya. In case you don't speak Indonesian, Ustaz Onas will translate it via the device ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. وبعد فاللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah petang ini kita dapat berjumpa kembali di sesi sebelum terakhir dari rangkaian acara Safari Imsa tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan ilmu yang bermanfaat dan berkah kepada kita semuanya, dan semoga menjadi wasilah sarana kemudahan kita untuk menjadi ahli surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah diagendakan di sesi sebelum terakhir pertemuan kita ini, ada talaqi surah Al-Qadr. Saya tidak tahu kenapa yang dipilih surah Al-Qadr ya. Ini kayaknya pilihannya ibu-ibu. Ya. Namun sebelum kita masuk ke surah Al-Qadr, kita coba baca terlebih dahulu surah Al-Fatihah seperti yang telah kita pelajari kemarin secara singkat ya. Dan semestinya sebelum kita masuk ke pembahasan kata demi kata dari ayat-ayat ini, kita juga belajar tempat keluar huruf sehingga kita bisa memastikan masing-masing hurufnya kita ucapkan dengan baik dan benar. Insya Allah kita akan baca surah Al-Fatihah bersama-sama. Nanti ayat terakhirnya kita berhenti kayak yang kita pelajari kemarin ya. Ayat terakhirnya kita berhenti di Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, lalu mengulang kembali dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Sudah siap ya surah Al-Fatihah? Meskipun sudah hafal, mungkin melihat ke teks redaksinya, tulisannya akan lebih baik, dan melihatnya benar-benar dilihat disinkronkan antara yang terucap dengan tulisannya ya. Kadang kita kalau sudah hafal itu sudah nggak melihat lagi tulisannya yang mana, bacanya yang mana. Kita kadang menyangka sudah benar, tapi ternyata masih ada yang perlu diperbaiki. Baik, kita baca bersama-sama dari ta'awudz atau al-isti'adzah terlebih dahulu. Baik, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Gitu ya. Jadi yang sampai akhir ayat waladdallin silakan sampai ke akhir, itu lebih baik. Kalau enggak, pilihan keduanya yang tadi kita baca, atau jika tidak bisa sama sekali untuk melanjutkan ke ghairil maghdubi 'alaihim, ya terpaksanya berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi kalau nafas masih ada, sambungkan sampai ke ghairil maghdubi 'alaihim, lalu nanti mengulang kembali dari ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin seperti yang kita bahas kemarin. Waladdallin,
lamnya tasdid, jangan lupa ya, jangan waladhdallin, itu tasdidnya hilang, berarti kita menghilangkan huruf berarti mengubah makna kata. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan coba belajar surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr halaman 598 ya. Surah Al-Qadr halaman 598, nomor surahnya 97 ya. Nomor surah 97 halaman 598 surah Al-Qadr. Betul ya, semua di halaman yang sama? 598. Ini surah berkaitan dengan turunnya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Tapi ini surah yang menunjukkan turunnya Al-Quran ini bukan dalam konteks turunnya Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz, dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala ke langit dunia, langit yang terdekat dengan kita, sekaligus lengkap semuanya. Maka disebutkan di sini inna anzalnahu fi lailatul qadar. Gitu ya, jadi turun sekaligus. Adapun untuk turunnya pertama kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 5 ayat dari surah Al-Alaq itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah Lailatul Qadar juga turunnya ataukah 17 Ramadan. Di kita peringatan nuzulul Quran itu tanggal berapa? 17 Ramadan ya. Dan itu tidak salah karena ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama antara 17 Ramadan ataupun tetap Lailatul Qadar sebagaimana yang disebutkan di surah ini atau di surah Ad-Dukhan. Tapi dari redaksinya anzalnahu menunjukkan bahwa ini turunnya Al-Quran sekaligus ke langit dunia. Baik, kita akan baca, kita pelajari kata demi katanya. Surah Al-Qadr. Mungkin Bapak Ibu yang pakai mushaf Madinah akan mendapati sesuatu yang berbeda di basmalahnya, di Bismillahirrahmanirrahimnya. Coba dicek coba. Yang pakai mushaf Madinah murni, Bismillahirrahmanirrahimnya. Apa yang beda di Bismillahirrahmanirrahimnya? Bukan. Nomor apa? Nomor 7 di mana tuh? Di Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di baknya ada tasdidnya. Kenapa ada tasdidnya di situ? Ya, karena kalau menyambung dari akhir surah sebelumnya, maka akan dibaca wa dari bismi, maka idgham masuk ke bab berikutnya. Jadi mushaf Madinah yang kita pakai ini, pemberian tanda bacanya itu dengan asumsi dibaca bersambung dari awal surah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas. Itu tanda bacanya ditulis dengan asumsi kalau dibaca nyambung terus. Makanya di sini di baknya diberi tanda syaddah, tanda tasdid, karena kalau disambungkan wa qadarib bismi. Serupa dengan surah At-Tin. Kalau disambungkan wa ila rabbika farghab bismi, maka idgham ke baknya kan, bak yang farghad nggak dibaca, tapi langsung masuk ke bak bismi, maka farghad bismi bukan farghad bismi,
Juga bukan waqtarib bismi, tapi idgham ke huruf ba-nya. Waqtarib bismi. Ya, yang enggak ada tasdidnya, syaddahnya di ba, mungkin karena bukan Madinah ya. Baik. Saya baca dari Al-Isti'adzah kembali. Nanti ikuti setelah saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Yang sering terjadi kurang tepat itu baca asyaiton tapi terbunyikan gini asyar sudah persiapan pok saja asyar ada asyaya seperti fathah asyaitonir ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, haknya perhatikan ya. Begitu juga rahim, hak juga. Rahim, jangan rahim. Rahim pakai hak. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi saya jelaskan dulu ya. Inna nun bertasydid dan mim bertasydid bersyaddah. Tanda syaddah itu digunahkan, gunah lama. Inna, jangan tanya berapa harokat karena menghitungnya tidak pakai harokat. Yang pakai harokat itu menghitung mad. Tapi di sini gunah yang paling lama. Inna, di situ pertama hikmahnya kita bisa mikir ke huruf-huruf berikutnya, melihat huruf berikutnya apa. Jadi gunahkan lama. Lalu inna anzalna, panjangkan na-nya itu 4 atau 5 harokat. 4 atau 5 harokat. Pilihannya 4 atau 5 harokat. Menghitung harokat itu artinya 4 harokat berarti kita membaca panjangnya na itu sama dengan mengucapkan na 4 kali beruntun. Jadi na itu selama 4 kali na, bukan pakai ketukan, bukan pakai buka tutup telapak tangan, bukan pakai hitung jari jemari, bukan pakai ayunan, bukan pakai kedipan mata. Ada yang mengatakan ada kedipan mata. Ini main mata jadinya. Itu semuanya karena kreativitas pakai P ya. Nah, kreativitas. Karena kreatifnya sebagian orang sehingga menghitung pakai hitungannya tidak baku itu. Yang bakunya 2 harokat berarti sebanding dengan mengucapkan huruf berharokat 2 kali. Kalau 4 harokat berarti 2 harokat kali 2 berarti 4 kali mengucapkan huruf tersebut. Nah di sini kita baca antara 4 atau 5. Gampangnya kita pilih 4 saja. 4 itu kan 2 harokat kali 2. Ya. Kemudian anzalnahu, gunakan di situ, siapkan perangkat bicara di huruf zai. Anzalnahu fi lailatul qadr. Hunya kita baca pendek ya, jangan panjangkan di sini. Kecuali kalau dengan riwayat yang lain membaca panjang hu diperkenankan di qiraat Imam Ibnu Katsir. Jadi anzalnahu fi, segala kefinya. Anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi kalau kita baca sambungkan lailatul qadri wa ma,
maka bunyi qalqalahnya sempurnakan. Qad. Ya, lalu rohnya harus bunyi juga. Al-Qadr. Del. Al-Qadr. Rohnya gini, perhatikan ke saya ucapan huruf ro. Al-Qadr. Ya, jadi bukan Al-Qadr. Kalau Al-Qadr, bibir membulat seperti ini. Al-Qadr. Kalau bibir membulat setelah huruf ro bersukun, berarti rohnya itu dhammah. Al-Qadru. Di sini Al-Qadru apa? Al-Qadri. Al-Qadri. Maka nggak boleh Al-Qadru. Nggak boleh. Al-Qadru. Netral. Tidak membulatkan bibir, tidak buka mulut, gitu ya. Jadi gitu. Ro itu di lidah, misalnya lidah. Di lidah. Ujung lidah ini letakkan di gusi tempat tumbuhnya gigi seri atas. Jangan dilipat ke langit, jangan diginikan ke langit. Kalau ke langit ke atas akan bunyi gini. Enggak, tapi itu ro ya. Jadi bukan ro tapi ro. Jelas? Al-Qadr. Iya. Ini kalau ada qalqalah mah kita terbantu, kan mantul qalqalah dalnya itu terbantu. Nanti paling di amr atau syahr ya, nggak perlu perjuangan mengucapkan haknya supaya nggak memantul ya. Di sini qadr dalnya qalqalah. Baik. Saya baca coba, mungkin lihat ke saya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bukan ko. Jadi nggak perlu pakai bibir. Huruf yang bibir kita membulat itu hanya waw. Huruf yang kita bulatkan bibir kita itu hanya huruf waw. Wa, wi, wu. Atau huruf yang sedang dhammah. Alhamdu. Kita bulatkan bibir. Karena apa dhammah? Selebihnya kita nggak pakai. Entah ro, entah ko, entah so, entah do, semuanya nggak pakai bibir semuanya. Jadi so, do, bukan so, do. Kalau mengulatkan bibir nanti bunyinya akan cenderung ke o. Dan orang Arab tidak punya huruf o. Orang Arab tidak punya huruf o. Jadi al-qadr. Jelas ya? Baik, saya baca kembali. Mungkin bisa disinkronkan dengan tulisan di situ. Lihat tulisan coba. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Silakan, 1, 2, 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Masya Allah, bagus. Cuma tadi ada yang buru-buru, belum menahan lama di gunnah, dengungnya sudah pindah ke huruf Z-nya ya. Anzalna, gunnah kan agak lama, tapi tidak selama inna. Sementara kalau ini sama aja lah, yang penting lama dulu, itu udah aman bagi pemula ya. Baik, coba bersama saya. Inna anzalnahu, 1, 2, 3. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatu ya. Ini ada yang hafal lailati. Lama ada yang hafal ke lailati semuanya. Lailatu. Wa ma, panjangkan ma-nya sama dengan panjang inna tadi. 4 harokat atau 5 harokat, karena tadi kita baca panjang 4 harokat, maka di sini juga ikut 4 juga. Ya, wa ma adro, lepaskan, jangan adro, tapi lepaskan. Adro, coba ucapan adro. Ya, yang salah, ucapan yang salah adro. Ya, salah ya. Coba nanti yang ucap itu dengar Syekh Sudeska, Syekh Sureka, yang lainnya baca nggak? Mereka baca gitu nggak? Wa adroka,
lepas. Adraka, ringankan. Ya, jadi bukan adraka tetapi adraka. Ya. Ma Lailatul Qadr. Qadr. Ya, saya baca. Mungkin jatuh saya tadi yang belum lihat ke mulut saya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Perhatikan mana yang di saya bulat ya, wawunya. Wa ma. Jadi jangan wa ma. Mana wawunya? Justru wawu itu yang bulatkan bibir. Jadi bukan wa ma. Enggak ada wawunya kalau gitu. Wa ma, bukan wa ma. Wa ma. Jelas ya? Terus ucapkan ma coba. Ma. Bandingkan dengan ma. Lidah, ini masa faktor lidah. Kalau lidah rata kan bunyi ma. Kalau ketarik ke belakang ma. Ya, ma. Jangan tarik ke belakang, tapi istirahatkan saja. Wa ma. Ya. Saya baca ya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Silakan 1, 2, 3. Ma-nya jangan kepanjangan, 4 harokat itu ma adro segitu aja ya, jangan berlebihan. Baik, coba ulang lagi sekali lagi, 1, 2, 3. Masya Allah. Wah, kok bapak-bapak ya ketinggalan. Baik, coba bersama saya. Wa ma adraka, 1, 2, 3. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Baik. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Syahr. Oh. Jadi bukan syahr. Syahr. Oh. Kalau dipisahkan syah dengan oh. Jadi bukan syahr, bukan syahr, tapi syahr, syahr. Jelas ya? Jadi syahr, huruf H-nya kan sukun tuh, terus disusul dengan huruf sukun ro, syahr, syahr. Jadi jangan syahr, jadi bukan syahr. Kalau syahr, jadi H-nya mantul kokolah. Jadi syahr, syahr. Jelas ya, coba ucapan syah. Tapi ha ya, bukan syah. Syah. Di pita suara sini. Huruf H itu di pita suara di sini, di jakun sini. Jadi bukan di dada ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi yang di dada itu suara hati, bukan suara huruf H ya. Jadi dada nggak ada huruf yang tidak ada huruf yang keluar dari dada. Yang paling jauhnya tempat keluar huruf itu pita suara. Jadi pita suara kita kalau sudah dicabut maka tidak akan bisa mengucapkan huruf H. Kenapa? Karena di sini tempatnya huruf H, bukan di dada ya. Lagi yang di dada itu suara hati. Jadi bukan suara H ya. Jadi, secara ilmiah tidak bisa dibuktikan bahwa H itu keluar dari dada, tapi dari ilmiahnya dari pita suara kita. H, coba ucapan jadi lembut gitu, ya, itu huruf H. Jadi jangan putus, kan kalau putus, itu kan jadi enggak, bukan. Jadi huruf H yang benar itu, ngalir suaranya. Jelas ya? Kalau H gimana H? H di sini di atas si katup epiglotis, yaitu syah, itu H. Ini syah. Jelas ya? Jangan sampai syah. Pakai kho, ketukar lagi syah. Baik, Lailatul Qadri khairum min mim syaddada. Mim bertasydid, lama gunanya sama dengan nun bertasydid. Jadi samakan lamanya dengan inna tadi ya. Khairum min alfi syahr.
fa itu ujung gigi seri atas ketemu bibir bawah bagian dalam. Fi. Ini bagian dalam bibir itu maksudnya kalau saya tutup bibir saya gini, yang tidak kelihatan berarti dalam. Jadi nggak perlu gini, jangan sampai orang sekarang baca, nggak perlu diputer begini, nggak perlu ya. Fi biasa aja fi. Jadi nggak perlu. Ada sebagian baca khairum min alfi syahr. Ya, jelas baik. Alf itu 1000, syahr itu bulan. Jadi alfi syahr berarti 1000 bulan ya. Baik, saya baca mungkin lihat ke saya belum lihat. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Syahr harus bunyi ya. Tadi juga yang Al-Qadr itu juga harus bunyi. Jangan sampai inna anzalnahu fi lailatul qadr. Mana rohnya? Maka negara ada kok. Gimana di batin? Di batin mah keluar namanya. Kalau dalnya itu udah nggak kol-kolah, rohnya hilang lagi. Harus bunyi sama-sama bunyi. Al-Qadr. Jadi bukan Al-Qadr. Rohnya mana? Dalam hati. Qadir, kalau kolahkan dalnya, rohnya juga jelas. Maka syah. Jangan hanya syah, rohnya hilang. Jadi nggak ada artinya. Syah. Ya, ingat jangan syah. Baik, saya baca. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Silakan 1, 2, 3. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, rohnya ke gusi tempat tumbuh gigi seri atas di dalam situ ya. Jangan syahr ke depan. Al. Baik, coba bersama saya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 1, 2, 3. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Jangan sampai amr. Mimnya nggak boleh kalau dipisahkan dan jadi bukan amr, jadi bukan ya, ya gitu ya, min kulli amr ya. Nanti ya saya baca al-malaikah wa tanazzalul malaikatu, lanya mad sama panjangnya dengan wa ma adraka, sama panjangnya dengan inna anzalna ya, 4 harakat juga. War-ruhu fiha ya, bi'iz dal ujung lidah temukan dengan ujung gigi seri atas bi'iz, bukan bi'izni. Ada orang gimana hafalan bapak-bapak? Ada yang punya hafalan bi'izni rabbihim, bi'izni, bukan bi'izni ya, bi'izni. Keluarin dikit lidah, taruh gigi seri atas, letakkan di ujung gigi seri atas, bi'izni ya. Bukan bi'izni, bukan bi'izni, tapi bi'izni. Gitu ya. Saya baca. Mungkin yang mau lihat ke mulut saya, silakan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ya, silakan. 1, 2, 3. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha
Ya, karena dari sebelah sana masih ada bunyi bi'it nih, bi'it, ujung lidah taruh di ujung gigi secara atas, keluarkan dikit, bi'izni, bukan bi'izni ya, bi'izni. Baik, kayaknya pada nggak nyampe nafasnya ya. Tapi kalau nggak nyampe kita nggak bisa ngulang lagi, ngulangnya dari tanazzalul lagi. Ya mungkin kita percepat aja kalau gitu ya, percepat aja balik dari, karena nggak ada tempat ngulangnya, ngulang dari warruhu fiha nggak sempurna juga karena terkait dengan tanazzalul al-malaikah, jadi kalimatnya memang harus disambungkan sampai ke min kulli amr. Baik, coba bersama saya tanazzalul malaikah itu 1, 2, 3. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Sampai kan? Ya, alhamdulillah. Coba sekarang kita dengarkan bapak-bapak. Siapa dulu nih? Bapak-bapak dulu atau ibu dulu? Coba bapak-bapak coba. Ya bapak, tanazzalul malaikah. Ya. Iya, siap-siap ambil nafas ya. Tanazzalul malaikah. 1, 2, 3. Tanazzalul Masya Allah. Bagus. Bapak-bapak kalau ingin lihat videonya Ustadz, mungkin bisa lihat. Oh iya. Baik, terima kasih Bapak semuanya. Semoga Allah memudahkan semuanya. Silakan ini dulu. 1, 2, ambil nafas dulu. 1, 2, 3. Masya Allah. Ya, alhamdulillah kompak ya. Ya, 98% kompak lah. Jadi bapak-bapak 98% juga tidak kompak. Ya, maaf. Iya. Masya Allah. Bapak-bapak mah tawadhu. Ya. Ya. Baik, kita baca bersama saya tanazzal warruhu ha ya, warruhu ha. Baik, coba. Sekali lagi kita baca, ambil nafas 1, 2, 3. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-fajr. Fajr, al-fajr. Ya, ingat awalnya jangan gini, jangan membulatkan bibir gini. Al-fajr. Jadi bukan al-fajr. Kalau al-fajr, balik al-fajru. Di sini al-fajri apa al-fajru? Al-fajri, al-fajr. Gitu ya. Lalu matla'i pakai ain ya. Matla'i pakai ain, terus qalqalahkan to'nya. Matla'il fajr. To'nya jangan putus. Matla'i, matla'i, matla'i. Ringan kan? Qalqalah ringan. Ya. Gitu ya. Hiya, bukan hiya tapi hiya. Hatta pakai ha. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Gitu ya, saya ulang. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Coba silakan 1, 2, 3. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, terus gini, toknya jangan malto. Jadi nggak perlu pakai bibir ya. Kalau kita baca malto, jadi itu seperti domah toknya. Malto gini bibirnya. Malto la'i. Jadi jangan malto.
matla'il fajr. Coba bersama saya. Salamun hiya. 1, 2, 3. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah. Semoga Allah berkahi semuanya. Beri kemudahan kita baca Quran yang baik dan benar insyaAllah. Amin. Ada yang mau coba praktek? Bapak-bapak ibu coba. Ya, silakan. Kasih mic-nya. Biar dengar ya. Masya Allah. Itu. Silakan. Ya. Ya, silakan. Ya, cerita dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, syai. Minasyaitan. Minasyaitan. Ya, alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان Ya. الشيطان من الشيطان الرجيم. Baik. Terus. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. Qadr. Jangan qadr. Iya, tapi jangan diputus. Kalau diputus nanti seperti sata. Jadi meskipun tadi kalau dipisahkan qadr dan tapi ketika nyambung berarti qadr disambungkan. Jadi jangan al-qadr. Nanti ya menyalahi aturan. Jadi al-qadr. Baik, coba. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Bilang adro, jangan adro. Ya. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ya, terus. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Syahr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Baik. Terus. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Jangan terlambat ya. Bilang. Fiha Tanazzalul malaikat. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Bilang. سلام هي حتى مطلع الفجر. Kalau dirinya lepaskan. Matla'il fajr. Hatta matla'il fajr. Coba. سلام هي حتى مطلع الفجر. Ya, baik. Terima kasih. Siapa? Ada dan ya? Nah, Pak siapa? Ya, semoga Allah berkahi kepada kita semuanya insyaAllah. Ya, fiha. Jadi nggak ada fiha ya. Bahaya nanti kalau orang Arab tidak punya huruf P. Orang Arab kalau mau mengucapkan P itu mereka akan pinjam huruf ba. Makanya Pakistan mereka akan ucapkan Pakistan. Apa? Mereka akan panggil Baba. Kalau lagi Pepsi mereka akan mengucapkan Pepsi. Kenapa? Karena mereka tidak mengucapkan P. Kalau mengucapkan P akan pinjam huruf ba. Ada seorang namanya Fahim.
Fahim itu orang yang sangat paham. Pergilah ia ke Filipina, terus ada yang manggil dia, Fahim. Dia marah dia. Kenapa? Yang didengarnya itu P kan dalam bahasa Arab kan? Yang terdengar olehnya bahim. Bahim itu binatang ternak. Jadi karena dia dipanggilnya Fahim, dan diterjemahkan oleh pendengarnya Fahim pakai ba, jadi akhirnya dia marah, harusnya namanya Fahim pakai fa. Jadi kalau ada yang membaca Al-Quran pakai P, Fa'amal yatima fala taqhar, itu pasti bukan Arab ya, pasti ya. Jadi fa fiha fa'amal yatima fala taqhar. Baik, kayaknya kita masuk sesi berikutnya ya Pak Haji ya Pak. Ya. Baik, semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk selalu bersama Al-Quran, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Menyambung materi kita berkaitan dengan Al-Quran juga. Mungkin saya pernah ceritakan atau pernah dengar cerita dari saya. Ada seorang syekh. Waktu itu saya diminta untuk mendampingi beliau, menerjemahkan beliau selama 5 hari, kurang lebih 5 hari. Saya dengar dari penerjemah sebelumnya, seorang ustadz yang mendampingi beliau kurang lebih 3 minggu. Kata ustadz yang mendampingi ini menyebutkan bahwa syekh ini, panggilannya Syekh Abu Mahmud. Panggilannya Syekh Abu Mahmud. Disebutkan bahwa syekh ini selalu mengulang hafalan Al-Quran, selalu dekat bersama Al-Quran. Dan kalau jadi imam sholat itu pasti panjang. Bahkan kata ustadz yang kemudian menyerahkan tugas menerjemahkan itu kepada saya, beliau bilang, Syekh ini kalau sholat subuh jadi imam, dia bisa sampai mau terbit matahari baru salam. Jadi jarak adzan dan iqomah kurang lebih 10 menit. Setelah itu iqomah, sholatnya mungkin sekitar 50 menit sholat subuhnya. Ibu-ibu kalau sholat subuh berapa menit? Iya. Dan saya bilang kemarin sekurang-kurangnya 2 menit per rakaat ya. Harusnya sekurang-kurangnya kalau 2 rakaat berarti 4 menit ya. Syekh Abu Mahmud bukan lagi 4 menit tapi lebih dari 40 menit, dari 50 menit. Lalu saya pun mendampingi beliau, dan mulai pagi itu saya mendampingi beliau untuk ke luar kota. Sebelum berangkat beliau nanya ke saya, berapa waktu yang kita butuhkan untuk sampai ke tempat tujuan. Saya bilang mungkin sekitar 60 menit perjalanan pakai mobil, kurang lebih 60 menit. Lalu beliau mengatakan kepada saya agar menyampaikan kepada teman-teman yang sama-sama musafir bersama beliau. Beliau mengatakan kita harus membaca Al-Quran atau mengulang hafalan Al-Quran sekurang-kurangnya 1 juz selama perjalanan 60 menit itu. Dan beliau mulai jarak terus sekitar 20 menitan. Saya lihat sebelah kanan saya 2 orang sudah mulai tertidur. Saya juga mulai ngantuk juga. Tapi Syekh masih tetap mengulang hafalan terus beliau. Karena saya dengar dari Ustadz yang menerjemahkan sebelumnya, katanya Syekh ini hampir nggak dijumpai tidur dalam perjalanan, atau bahkan mungkin sedikit sekali tidur, dia banyak mengulang hafalan Al-Quran, banyak berinteraksi bersama Al-Quran. Sampai tujuan masih tetap juga, masih ngulang. Ya, kemungkinan beliau sendiri yang sampai target 1 juz atau lebih, yang lainnya udah pada ketiduran kan gitu. Tapi saya pikir, nanti malam saya mau lihat nih, kan pulangnya malam nih,
malam akan balik ke kota dari kampung itu 1 jam lagi nih. Saya mau lihat kira-kira apakah beliau masih mengulang hafalan Al-Quran ataukah tidur. Kan ngisi acara di pagi itu. Tapi rupanya sebelum kembali ke kota, setelah menyelesaikan acara sekitar jam 10 malam, beliau bilang ke saya, tolong sampaikan kepada teman-teman yang akan ada pertemuan dengan saya acara besok pagi jam 8 itu, kita majukan jamnya. Saya tanya jam berapa sih? Kita majukan ke jam berapa? Kata beliau, kita majukan ke jam 3 dini hari. Jadi harusnya pertemuan jam 8 pagi dimajukan ke jam 3. Padahal jam 10 malam itu masih di luar kota. Bahkan kami baru bergerak ke kota untuk ke penginapan di dekat pantai itu sekitar jam 11 baru berangkat. Artinya jam 12 atau hampir jam 12 malam itu baru sampai ke penginapan. Dan saya sampaikan ke Ustadz saya untuk menerjemahkan acara yang dimajukan ke jam 3 dini hari itu. Ternyata benar, jam 3 saya serahkan ke Ustadz, saya tidak terjemahkan lagi, saya nggak kuat menerjemahkan. Karena Syekh ketika menerjemahkan itu harus mengikuti ekspresi beliau. Jadi waktu itu saya menerjemahkan, lalu beliau nanya ke saya, kamu ini menerjemahkan lengkap nggak? Atau kamu cuma ambil kesimpulan poin-poin penting? Saya bilang saya terjemahkan lengkap, Syekh. Kata demi kata saya terjemahkan. Tapi kenapa waktu aku ekspresi aku marah, kamu nggak ikut marah seperti aku? Jadi kalau Syekh marah, ikut marah juga gitu. Oh ya siap, saya bilang. Jadi malam itu dini hari saya terjemahkan. Jam 3 mereka mulai. Saya pikir nanti habis subuh bakal tidur lagi. Tapi ternyata setelah jam 3 isi acara sampai menjelang subuh, lalu sholat subuh, beliau jadi imam. Betul, jadi imamnya lama banget. Selesai sholat subuh, zikir, selesai zikir, ternyata beliau bilang ke saya, ikut aku yuk. Dalam bahasa Arab. Kemana sih? Ikutlah pokoknya, jalan ke pantai. Jalan ke pantai. Lalu sebelum sampai ke pantai, beliau nanya ke saya, kamu hafal surah ini nggak? Saya bilang hafal. Surah ini hafal. Surah ini hafal. Oke, kamu ulang hafal kamu surah-surah yang tadi itu. Kurang lebih 1 juz. Kita berpisah. Kami bisa. Saya jalan ke sana, beliau jalan ke sana. Setelah menyelesaikan atau sebelum menyelesaikan itu saya perhatikan ada yang agak aneh lah. Kan kami di pantai. Jadi tadinya saya ngulang hafalan tuh di pantai gitu. Terus saya coba masuk ke air. Terus ternyata tuh air surut sampai ke karang-karang tuh. Terus selesai baca, beliau manggil saya. Pas manggil saya langsung nanya ke saya beliau, apa yang kamu lihat tadi saat kamu membaca Al-Quran? Beliau nanya begitu, tapi saya nggak jawab. Saya malah balik bertanya, apakah yang saya lihat itu efek dari bacaan Al-Quran kita, Syekh? Beliau menjawab, efek dari bacaan Al-Quran kita tidak selalu bisa kita lihat, tetapi pasti ada efek, ada pengaruh terhadap lingkungan. Bahkan beliau katakan, sekitar kita, alam sekitar kita itu ketika kita membaca Al-Quran, mereka turut serta bertasbih, melantunkan juga, merespon bacaan Al-Quran kita. Masya Allah. Tapi beliau rupanya membaca gestur tubuh saya yang menunjukkan kurang percaya dengan perkataan beliau. Besok harinya, habis subuh, akhirnya beliau ngajak lagi. Beliau bilang, aku sebenarnya mau ngajak kamu baca Quran di pantai malam hari, tengah malam hari. Saya tanya, kenapa Syekh? Kalau malam hari, jin laut yang muncul.
Jadi kalau kita baca Quran itu jin hadir menyimak bacaan Al-Quran kita. Ya, nanti bisa dicek surah Al-Ahqaf bagian-bagian akhir. Wa sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Halaman terakhir dari surah Al-Ahqaf. Dan ingatlah ketika kami kirim sekelompok jin yastami'una al-Qur'an, mereka menyimak Al-Quran, bukan yasma'una, bukan mendengar, tapi mendengarkan, menyimak dengan baik. Falamma hadaruhu, ketika mereka jin-jin itu hadir di majelis bacaan Al-Quran itu, qalu, mereka mengatakan ansitu, dia simak, fokus, konsentrasilah terhadap bacaan. Falamma qudiya, ketika majelisnya telah selesai, wallau ila qaumihim, mereka akan beranjak ke kaumnya, munzirin, memberikan peringatan. Qalu inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ya qaumana ajibu da'iya Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min 'adzabin alim. Wa man la yujib da'iya Allah falaysa bimu'jizin falaysa lahu seterusnya. Falaysa bimu'jiz fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Itu perkataan jin tuh. Bagaimana ketika mendengar atau menyimak bacaan Al-Quran. Akhirnya besok harinya saya diajak lagi itu untuk membuktikan bahwa ada pengaruh terhadap lingkungan dari bacaan Al-Quran kita. Saya diminta lagi untuk baca surah-surah yang beliau sebutkan, dan Masya Allah ternyata saya dapati luar biasa pengaruh terhadap lingkungan. Dan beliau, rupanya beliau punya proyek mengusir setan, mengusir setan dengan membaca Al-Quran. Ya, waktu itu beliau bilang, tadi di ceramah tabligh akbar, beliau katakan kepada jamaah, ini di kampung ini kalau kampung ini ada 500 orang, masing-masing membaca 1 juz Al-Quran, berarti dalam 1 hari itu terbaca di kampung ini 500 juz. 500 juz. Pasti setan bakal lari dari kampung ini. Pasti lari ke Australia. Dia bilang gitu. Di Australia juga orang baca Quran juga kan. Untung nggak disebut lari ke Amerika Serikat. Pasti lari. Begitulah kan Nabi katakan inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan itu lari terbirit-birit dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah. Itu Bu, jadi kalau ada huru hara di rumah, nggak tenang, banyak masalah, itu boleh jadi memang banyak setan di dalam itu. Bacain surah Al-Baqarah. Harus sekaligus kan? Kalau bisa sekaligus, alhamdulillah. Kalau nggak bisa sekaligus, ya udah bertahap lah. Satu halaman, 48 hari kalau gitu ya. Ya. Nggak bisa baca, undang Syekh Sudais atau Syekh Syarif Rashid. Setelah pakai HP. Iya kan? Itu kan ada pengaruhnya juga. Meskipun pengaruhnya tidak sedahsyat kalau kita sendiri yang baca. Jadi jangan khawatir. Insya Allah jin-jin itu kadang memang gertak kita, nakut-nakuti. Kan mereka makhluk yang sama dengan kita juga. Mereka akan mengikuti kita. Kalau kita baik, jin akan baik. Jin yang dari golongan setan, yang jahat-jahat, dia akan keluar dari rumah kita karena kita membaca Al-Quran. Jadi baca tuh, Al-Baqarah aja udah mengusir mereka itu. Gitu. Jadi insya Allah akan turun ketenangan, banyak kebaikan, setan lari dari rumah kita. Insya Allah, gitu ya. Rumusnya gitu. Ya, pokoknya setan dari golongan jin dan manusia akan lari dari rumah kita, dari kampung kita, dari sekitar kita. Kalau kita ditakdirkan hidup 30 tahun yang akan datang, Bapak Ibu semuanya. Kira-kira siapa yang masih hidup 30 tahun yang akan datang di sini? Allahu a'lam. Kita nggak tahu kan? Ya.
Ada kita panjang angan-angan 30 tahun akan datang hanya saya masih hidup ya. Belum tentu lah, tak tahu, boleh jadi besok, boleh jadi lusa. Kalau kita hidup 30 tahun lagi di sini, mungkin tetangga sini ini udah para muslim semuanya. Amin ya. Ya. Kalau kita baca Quran terus di sini tiap hari, meskipun nggak pakai pengeras suara, jin dari setan-setan dari golongan jin itu pasti kabur semua dari kampung ini. Kalau jinnya udah pada kabur, yang jahat, yang nggak baik itu nggak betah di sini. Paling entah tuh tiba-tiba rumahnya ditulisin sel. Iya. Al-Baqarah dan surah yang lainnya. Ntar yang beli bapak-bapak nih, masya Allah. Amin ya. Amin. Atau kalau enggak dia yang jadi tiba-tiba masuk Islam. Itu udah kaidah. Dan begitu yang saya perhatikan di banyak tempat, bermula dari satu orang baca Quran, tiba-tiba tetangganya pendatang baru nih, tiba-tiba orang asing, ternyata Muslim, masya Allah. Allah datangkan keberkahan. Jadi itu hikmah dari membaca Al-Quran. Kembali ke Syekh Abu Mahmud. Jadi itu kemudian perjalanan kami, saya antarkan beliau menerjemahkan ke provinsi yang lain, tapi harus transit dulu ke Jakarta, lalu ke provinsi yang lain. Di provinsi yang lain itu, saya bilang ke teman-teman di sana, bapak-bapak kalau mau ikut sholat subuhnya Syekh Abu Mahmud, nanti datang saja ke hotel. Beliau kita jadikan sholat berjamaah imam di musola. Begitu di musola saya ada, kalau saya iqomah sekitar 10 menit setelah ada. Panjang tuh, teman-teman pada datang sebelum subuh, jamaah satu shaf kurang lebih. Panjang, salamnya menjelang terbit matahari seperti biasa. Ada 2 petugas cleaning service hotel yang sholatnya udah nggak tenang. Bukan apa-apa, bukan nggak kuat lama berdiri, tapi dia harus bekerja kan dia. Harus bekerja tapi ikutin sholat subuhnya yang panjang Syekh tadi itu. Ya, mudah-mudahan nggak dolim ya. Dan selesai sholat, beliau seperti biasa nanya, apa yang kamu simak dari bacaan Quran? Apa yang kamu rasakan efek pengaruh lingkungan atau respon lingkungan antum ketika mendengarkan atau menyimak bacaan Al-Quran? Kita nggak pernah perhatikan kan? Itu makhluk yang lain yang tidak bisa kita lihat itu memberikan respon yang sangat luar biasa terhadap kita semuanya. Cuma kita nggak bisa melihat aja. Alhamdulillah di sini nggak ada yang lihat ya, nggak ada yang lihat jin kan? Alhamdulillah, artinya sehat. Kalau ada yang lihat berarti perlu di ruqyah ya, bacain Al-Baqarah dan ya, Al-Baqarah, Al-Ahqaf, Al-Jin, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Yes. Al-Baqarah semua. Karena Nabi katakan inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Dibacakan surah Al-Baqarah semuanya dari awal sampai akhir. Gitu. Ya sekurang-kurangnya ayat yang paling agung dalam Al-Quran ayat kursi. Ayat kursi itu minimal itu. Jadi kalau bisa satu surah, alhamdulillah. Lalu hari terakhir saya mendampingi beliau, saya antarkan beliau ke Jakarta untuk kembali ke Timur Tengah waktu itu. Itu baru hari terakhir saya lihat beliau ketiduran di pesawat. Tapi sebelum waktu habis sarapan, beliau menunjukkan catatan beliau mengulang hafalan Quran, ditujukan ke saya. Saya enggak ujub, saya enggak bangga diri, tapi saya ingin memotivasi kamu tentang interaksi bersama Al-Quran. Beliau tulis itu. Nih, saya catatan, saya mengulang hafalan Quran. Terus, akhirnya beliau juga memberikan beberapa nasihat, dan kami berangkat ke bandara, ke airport, dan perjalanan dari Jambi ke Jakarta itu kurang lebih 60 menit. Itu saya jumpai beliau ketiduran. Saya nggak tidur karena memperhatikan bagaimana beliau. Saya menitin tuh, berapa menit saya kira-kira. Kurang lebih 20 menit tuh beliau ketiduran. 20 menit ketiduran, terus pas bangun, dia langsung ulang hafalan Quran lagi. Dan sebelum ulang hafalan, beliau ambil kopi saset
minta pramugari menyeduhkan kopi. Lalu dia terus pas sampai di Soekarno-Hatta menjelang mendarat, ada pengumuman dari kokpit, pilot mengatakan kita tidak bisa melakukan pendaratan di Soekarno-Hatta menunggu kondisi jarak pandang bisa memungkinkan untuk melakukan pendaratan karena sedang hujan deras. Karena hujan deras akhirnya tidak bisa mendarat dan muter dulu. Nah, mendarat tempat lain muter dulu. Dan saya bilang ke Syekh, ini pesawat yang kita naikin ini tidak bisa mendarat karena jarak pandang yang sangat pendek, cuaca tidak memungkinkan untuk melakukan pendaratan. Syekh saya perhatikan kayak senyum saja dia, terus mengulang hafal Quran lagi. Akhirnya landinglah di Soekarno-Hatta Airport. Saya bilang Alhamdulillah, dan Syekh juga bilang Alhamdulillah. Tapi kelihatannya Alhamdulillahnya Syekh berbeda dengan Alhamdulillahnya saya. Saya mengucap Alhamdulillah selamat mendarat, masih hidup, tidak terjadi kecelakaan dan apa-apa. Saya tanya ke Syekh, kenapa Alhamdulillah? Kata Syekh, Alhamdulillah. Tadi waktu keluar hotel, saya bertekad untuk mengulang surah Al-Mu'minun minimal 3 kali di udara. Minimal 3 kali di udara. Kemudian hari, saya hitung berapa menit saya mengulang bacaan surah atau mengulang hafalan surah Al-Mu'minun. Dan ternyata sekali ulang surah Al-Mu'minun itu kurang lebih 20 menit. Artinya 3 kali 20 menit berarti 1 jam kan. Tadi Masya Allah, yang Syekh ketiduran 20 menit itu nggak mendarat. Allah ganti dengan nggak mendarat, akhirnya beliau bisa menyelesaikan 3 kali ulang surah Al-Mu'minun di udara. Tertunaikanlah tekad beliau untuk mengulang hafalan Al-Mu'minun 3 kali itu. Masya Allah. Lalu pas turun tangga dari pesawat sampai di bawah, beliau megang tangan saya. Saya perhatikan, kamu ini kalau sampai ke tujuan nggak baca doa. Rupanya beliau perhatikan saya gitu. Saya bilang, iya Syekh, saya nggak baca doa. Emang doanya apa? Saya tanya ke beliau. Lalu beliau dikte saya. Sambil jalan, sampai ke ambil bagasi itu, dikte saya. Hafalin katanya. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya juga bisa mengamalkannya. Jadi meskipun 2 kilo dari rumah ke sini, ini bukan kampung kita lagi. Kita nggak tahu penduduk yang ada di sini siapa. Benar juga kan? Kita tahu nih, lihat nih jamaah-jamaah ini kelihatan. Tapi kan banyak yang nggak kelihatan. Makhluk yang lain yang tidak kelihatan itu kita nggak tahu. Yang mereka jahat-jahat sama kita nggak tahu. Maka beliau pun mendikte saya. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma awlal. Itu kalimat pertama. Ya Allah, Tuhan penguasa 7 langit dan apapun yang dinaunginya. Wa rabbal ardhina sab'i wa ma aqlal. Dan Tuhan 7 bumi dan apapun yang dijunjungnya. Wa rabbasy syayatini wa ma adlal. Dan Tuhan yang menguasai setan dan apapun yang disesatkannya. Wa rabbar riyahi wa ma dharai. Dan Tuhan penguasa angin dan apapun yang ditiupnya. As'aluka khaira hadhil qaryah. Aku mohon kebaikan kampung ini. Wa khaira ahliha. Dan kebaikan penduduknya. Wa khaira ma fiha. Serta kebaikan apapun yang ada di dalamnya. Wa a'udzubika min syarriha. Aku juga mohon pelindungan kepadamu dari keburukan kampung dan kejahatan kampung ini.
wa syarri ahliha, dan kejahatan penduduknya, wa syarri ma fiha, dan segala bentuk kejahatan apapun yang ada di dalamnya. Alhamdulillah saya hafal waktu itu dan saya selalu baca doa ini kemanapun, turun dari mobil atau sebelum sampai ucapan. Kalau mau disingkat, Allahumma inni as'aluka khaira hadhil qaryah. Itu kalau mau disingkat. Kalau nggak panjangnya, kalau nggak mau Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma'adlalna wa rabbal ardina sab'i wa ma'adlalna wa rabbas syayatin wa ma'adlalna wa rabbal riyahi madarayna. Singkatnya Allahumma inni as'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Dan saya share doanya. Atau di buku-buku doa juga biasanya ada ya. Atau di Instagram saya juga ada kayaknya. Saya posting nggak tahu tahun berapa itu. Mungkin nanti bisa dicek. Emang Instagram saya apa? Kalian follow saya? Instagramnya apa ya? Saya lupa. Hartanto_Sarjono kayaknya deh. Coba dicek. Ya. Ini ngomong-ngomong bapak-bapak ibu-ibu kenal sama saya nggak nih? Kenalan yang barunya. Saya kayak terlalu pede kalau merasa sudah dikenal ya. Nama saya Hartanto, lengkapnya Hartanto Sarjono ya. Iya, Hartanto Sarjono. Saya mungkin bapak ibu semuanya pernah lihat YouTube Rumah Tajwid. Itu channel yang dibikin oleh tim media saya, yang insya Allah banyak ilmu yang sudah dibagikan di channel YouTube Rumah Tajwid itu. Ada ceramahnya, ada kajiannya, ada pelajaran-pelajaran tajwidnya yang mungkin sering dipakai oleh IMSA, katanya fasihkan huruf ya, belajar mengucapkan huruf-huruf hijaiyah yang tepat bagaimana sebagai sarana bantu untuk membaca atau mengucapkan huruf-huruf Arab dengan benar ya. Ya, dan kayaknya banyak lagi videonya, ada 800-an video lebih di channel Rumah Tajwid itu. Ketemu ya Ibu? Ada ya? Ya. Betul. Hartanto_Sarjono bukan? Pokoknya Hartanto Sarjono ada. Ya. Alhamdulillah. Ada. Saya lahir di Wonogiri 16 Oktober 1976. Alhamdulillah saya diamanahi untuk mengelola Yayasan Rumah Tajwid Indonesia berdomisili di Depok. Alhamdulillah saya punya 2 orang putri. Pendidikan saya SD, SMP, SMA di Bengkulu. Lahir di Wonogiri tapi dibawa oleh orang tua saya untuk transmigrasi ke Bengkulu sampai lulus SMA. Kemudian lanjut kuliah ke Jakarta. Lalu setelah itu melanjutkan kuliah ke Yaman dan pulang ke Indonesia tahun 2004. Lalu mendirikan Rumah Tajwid sejak tahun 2010. Alhamdulillah. Dan makanya banyak di antara bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin jadi peserta Rumah Tajwid. Alhamdulillah. Mulai minggu ini kita masukin periode ke-42 semester. Pembukaan belajarnya per semester, jadi semester ini ke-42. Alhamdulillah ada pesertanya sekarang. Tadi saya coba dapat data dari rekan-rekan di manajemen, kurang lebih ada 3.100-an peserta dalam negeri, kemudian ada sekitar 890-an, mendekati angka 900 yang berada di luar negeri. Jadi kurang lebih 4.000 peserta yang member peserta di Rumah Tajwid. Bapak Ibu semuanya, kalau mau gabung menunggu semester yang akan datang, yang dekat mungkin bisa gabung di IMSA ya. IMSA juga ada kelas-kelas yang dibina secara online insya Allah. Itu sekilas tentang saya. Mungkin kalau mau perkenalan lebih lagi bisa di kesempatan yang lain insya Allah SWT. Dan Bapak Ibu semuanya berkaitan dengan Al-Quran, ini Al-Quran Masya Allah ya. Allah ingatkan kita semuanya bahwa Allah turunkan Al-Quran ini. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu. Katakanlah wahai Muhammad, nazzalahu ruhul qudus. Yang menurunkan Al-Quran itu adalah Ruhul Qudus. Siapa Ruhul Qudus?
Jibril alaihissalam. Ya, mir rabbika bil haqq, dari Tuhanmu dengan membawa kebenaran. Untuk apa? Liyuthabbital ladzina amanu, untuk meneguhkan hati orang-orang beriman. Jadi istiqomahnya kita itu sebenarnya berbanding lurus dengan interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi semakin kita dekat bersama Al-Quran, insya Allah kita bisa istiqomah dalam berbagai amal kebaikan. Apapun amal kebaikan kita, yang meneguhkan hati kita adalah Al-Quran sebenarnya. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana caranya supaya istiqomah bersama Al-Quran? Justru Al-Quranlah yang membuat kita istiqomah sebenarnya. Saudara-saudara kita di Palestina menghadapi berbagai ujian berat itu, yang membuat mereka teguh, mereka tetap tidak lemah, tidak menyerah, itu adalah karena Al-Quran. Ada seorang ibu yang nyaris bunuh diri waktu itu. Nyaris bunuh diri, lalu akhirnya alhamdulillahnya terhubung dengan seorang ustaz. Lalu dia bilang, mau saya mau bunuh diri nih, gitu bilang ke ustaz. Tapi ustaz ini kemudian bilang, jangan bu, gitu. Ibu wudhu dulu, gitu, suruh wudhu. Udah wudhu kan kata Nabi akan memadamkan api setan kan. Jadi keinginan kita untuk melakukan perbuatan buruk itu kan karena ngaruh setan, suruh wudhu. Selesai wudhu, ibu ini nanya, terus ngapain lagi Ustaz? Sholat katanya. Sholat apa ya? Sholat apa aja dah. Minimal sholat sunnah wudhu. Kan kadang kita tanya, emang sholat sunnah apa? Kan masih ada sholat sunnah wudhu. Kalau udah habis wudhu, sholat sunnah wudhu. Yang Nabi katakan bahwa aku mendengar suara sandalnya Bilal bin Rabah. Terus Nabi bertanya kepada Bilal, ya Bilal, apa yang membuatmu masuk surga, bahkan masih di dunia tapi suara terompahnya, suara sandalnya sudah terdengar di surga? Kata Bilal, karena beliau terbiasa melakukan sholat 2 rakaat sunnah setelah wudhu. Setelah selesai sholat, ibu tuh nanya, terus ngapain lagi Ustaz? Ini Ustaz juga masih coba-coba juga sih. Coba ibu buka mushaf Quran, buka mana Ustaz? Buka terserah, random, buka di mana aja. Terus baca yang mana Ustaz? Tunjuk aja yang mana gitu. Tunjuk terus dibaca. Ternyata yang dibaca itu pesan-pesan tentang motivasi untuk dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan-pesan agar tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan-pesan bahwa hidup dunia itu sementara, semuanya adalah ujian. Ada semuanya pesan-pesan itu. Jadi yang meneguhkan hati kita itu Al-Quran. Cuma kita kadang malas untuk membacanya, malas untuk bisa menelaahnya, memahaminya, menghayatinya. Bahkan kita kadang baca pun asal selesai kan gitu. Nah akhirnya alhamdulillah ibu ini selamat dan menjadi inspirasi seorang ustadz itu untuk bikin sebuah lembaga motivasi dengan cara itu. Jadi pokoknya kalau punya masalah tunjuk aja lah surah yang mana, ayat yang mana, insya Allah akan menjadi penyembuh hati kita, akan meneguhkan hati kita, akan memberi petunjuk pada kita semuanya. Karena itulah fungsi dari Al-Quran. Meskipun sebenarnya ya kita idealnya membaca seluruh Al-Quran, memahami seluruh Al-Quran, dan mengamalkan seluruh Al-Quran. Tapi kalau kita tidak mampu untuk mengamalkan secara keseluruhan, kita harus bertahap untuk bisa mengamalkannya pelan-pelan. Kan? Ada ungkapan la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa kita ambil, laksanakan secara keseluruhan, jangan tinggalkan secara keseluruhan, laksanakan secara perlahan. Seperti yang kita bahas pada kajian beberapa hari yang lalu berkaitan dengan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mendalami kandungan Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Jadi jangan khawatir untuk selalu mendekatkan diri kepada Al-Quran, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin sebagai pengantar bahan diskusi kita. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang bisa kita kembangkan lagi di agenda terakhir
dari perjalanan safari saya melalui IMSA tahun ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih punya waktu 29 menit insya Allah. Kalau ada pertanyaan, sekali lagi Ustadz Tanto Saryono adalah salah satu pembina guru-guru ngaji kita di IMSA. Jadi banyak alumni kelas-kelas online di IMSA, kelas-kelas tajwid. Alhamdulillah Ibu udah jauh lebih baik baca Quran daripada kita bapak-bapak. Soalnya kalau bapak itu susah kalau diajak ngaji. Kamalnya kalau mudahnya kalau diajak nonton bola. Silakan kalau ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan ayat 30 surat Al-Furqan. Ya. Itu mungkin salah satu keluhan atau curhat Rasulullah akan umatnya. Apakah itu kolosnya sekarang? Saya Apakah? itu salah satu curhat atau keluhan atau mungkin ekspresi Rasulullah terhadap umatnya juga. Oh iya. Apakah sampai sekarang itu terbukti sekali? Oh iya. Baik. Di surah Al-Furqan ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku ini ittakhadhu hadzal qur'ana, mengambil Al-Qur'an ini mahjura. Mahjur itu artinya tidak dipedulikan. Jadi dan levelnya hajar, namanya hajar. Hajar itu meninggalkan, tidak peduli, tidak begitu memperhatikan, itu hajar. Jadi hajar itu bermacam-macam. Ada yang hajar dalam masalah bacaan, artinya orang tidak mau membaca, itu bentuk hajar. Tidak mau juga belajar, terus mungkin banyak alasan lah, suruh belajar banyak alasan, itu juga bentuk hajar juga. Atau bisa jadi juga hajar atau mengabaikan atau tidak peduli terhadap Al-Quran itu, tidak mau memahaminya, juga tidak mau juga mengamalkannya, itu bentuk hajarul Quran. Jadi ini keluhan yang Rasulullah SAW itu mungkin ada di segelintir orang di masa Nabi SAW, atau keluhan yang disampaikan oleh Rasulullah, atau curhat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu apa yang akan terjadi pada umat ini, terlebih lagi ketika Nabi SAW telah tiada. Jadi apa yang beliau sampaikan berkaitan dengan masa depan itu kan atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekiranya Nabi SAW melihat kondisi umat Islam sekarang lebih sedih lagi ya. Itu demikian. Jadi yang membaca pun kadang ya hanya sebatas membaca. Semoga kita masuk orang yang mengamalkan Al-Quran insyaallah. Belum lagi apalagi jika dituntut untuk mengamalkannya. Ini hendaknya menjadi perhatian untuk kita semuanya. Nabi pernah berpesan, taraktu fikum amrayni, aku telah peninggalan dua perkara. Kalau kamu berpegang dengan kedua ini, la tadillu abada, tidak akan sesat sama sekali. Kata Nabi, kitab Allah wa sunnati, kitab Allah dan sunnahku. Hadis-hadis Nabi SAW itu yang menjadi pegangan kita semuanya, yang menyelamatkan kita semua. Baik, semoga kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menghajar Al-Quran, tidak mempedulikan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan ada lagi? Ya, silakan. Silakan. Kita masih punya banyak waktu. Ibu mau setoran lagi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya sempat membaca dari surat Al-Hadid di situ masalah ayat 10 atau ayat 11 di situ menyatakan bahwa pada hari di mana kaum munafik dari kalangan laki-laki dan wanita yaitu berkata kepada kaum mukmin bahwa kami akan mengambil cahaya dari kalian, terus kemudian di situ ditunjukkan bahwa cahaya itulah yang terus kemudian itu karena perbuatan kalian sendiri. Nah, di situ saya mohon penjelasan maksudnya itu yang mengapa kaum munafik pada saat itu dia itu berkata kepada kaum mukmin bahwa mereka akan mengambil cahaya dari kaum mukmin. Ya. Surah Al-Hadid ayat ke-13 ya. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nuran faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al-'adab. Itu ayatnya. Sebelum kita masuk ini mungkin kita perlu definisikan terlebih dahulu apa itu munafik. Munafik itu orangnya, laki-lakinya munafik, perempuannya munafik. Sifat dan perilakunya nifaq. Nifaq sendiri artinya orang yang menunjukkan diri secara zahiriyah, secara lahiriah menunjukkan keislaman, tapi sesungguhnya batinnya, hatinya ada kekufuran, ada kekafiran. Ini nifak yang paling berat. Orang munafik yang paling berat itu nifak dalam masalah akidah. Jadi sebenarnya nggak beriman, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk menunjukkan bahwa dia kafir, maka dia seolah jadi orang beriman. Seperti siapa namanya? Tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, satu-satunya orang munafik di zaman Nabi SAW yang disebutkan namanya, yang tidak disebutkan namanya banyak lagi, karena kondisi mereka yang tidak memungkinkan untuk muncul sebagai tokoh kafir, akhirnya dia menunjukkan sebagai seorang beriman, mengaku sebagai orang beriman. Itu munafik yang paling beratnya. Di antara sifat tanda munafik kan kalau berkata bohong, kalau berjanji ya ingkar, kalau dipercaya dia berkhianat, kan itu kata Nabi ya. Itu munafik. Dan tentu munafik atau sifat nifak yang dalam masalah akidah, keyakinan itu berat ya. Itu sampai Allah nyatakan di surah An-Nisa itu innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Bahwa orang munafik itu nanti ditempatkan di fid dark. Dark itu kalau ke atas tuh darjat, kalau turun ke bawah dark. Jadi tangga turun dark. Di bagian akhir asfali minan nar, di paling bawahnya neraka. Itu. Dan di ayat lain, yang lain di surah Nisa juga innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah mengumpulkan orang-orang munafikin dan orang-orang kafir itu bersama-sama di neraka jahanam. Jadi ini amat busuk sekali. Jadi mungkin perlu dipahami, jangan sampai nanti seperti orang mengatakan gini, orang ngajak kepada perbuatan dosa terus bilang kepada orang yang dia ajak gak mau itu, munafik kamu. Itu kadang orang salah menggunakan frasa munafik ya. Nah ini karena dosanya sangat besar itu, maka secara zahir mereka seolah beriman, tapi batinnya nggak beriman. Maka balasannya di akhirat nanti, ketika hari itu, hari kegelapan, perlu cahaya. Kalau orang beriman itu kan nanti akan dapat cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Di depannya ada cahayanya, kemudian dibimbing oleh cahaya dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana di surah Tahrim. Nah ini akhirnya menjadi suatu yang orang munafik akhirnya melihat kondisi itu sehingga mereka ingin minta cahaya kepada orang beriman.
Pertama, karunia untuk orang beriman di saat kegelapan hari kiamat dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang munafikin nggak ada kesempatan itu. Maka mereka mengatakan unzuruna, tunggulah kami. Naqtabis min nurikum. Jadi kami ingin mengambil cahaya, iqtibas, ambil cahaya. Naqtabis min nurikum, mengambil sebagian dari cahaya yang diberikan kepada kalian semuanya. Tapi dikatakan kepada mereka, irji'u wara'akum. Kembali ke belakang, kamu enggak punya hak. Kembali kamu ke belakang dan faltamisu nura. Carilah cahaya sendiri. Dan kondisi nggak memungkinkan mereka artinya terputus hubungan mereka dengan orang beriman. Ini kurang lebih makna ayat yauma yaqul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum. Jadi bukan mengambil, mereka minta kepada orang beriman supaya membagikan cahaya itu, tapi orang beriman tidak mau, karena tidak berhak untuk mereka, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak ridho memberikan cahaya itu kepada mereka, menunjukkan bahwa mereka di dunia tidak beriman, tapi maka tidak berhak untuk mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Demikian. Wallahu a'lam. Satu kali lagi ya, soalnya nanti Ustaz sebentar lagi harus cabut pas maghrib. Sebelumnya juga kita harus ada foto-foto supaya lebih sah pertemuan kita. Masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak wabarakatuh. Ustadz, banyak bukan kasus ya. Ini banyak yang ngaji bareng-bareng gitu, kalau ketemu sebulan sekali atau seminggu sekali. Bacanya kita itu kayak bukan kita gitu, banyak pengalaman. Bacanya suratnya yang panjang-panjang. Tetapi sebenarnya pesertanya itu belum pernah diajari dasar belajar baca Quran. Jadi akhirnya belajar baca Quran puluhan tahun, tapi itu aja nggak bisa gitu. Karena bacanya Al-Baqarah. Jadi kalau keliru cuma itu panjangin, itu berdengung. Tapi dasar-dasarnya memang belum diajarkan. Motivasinya gitu Pak Ustadz, agar pesertanya itu atau rata-rata karena mungkin mengakunya saya usia sudah segini, kalau harus belajar dari awal lama banget, pusing dengarnya juga, ada kata-kata ini itu, kayak yang bukan males ya, tapi kayak yang mungkin putus asa duluan, tapi akhirnya bertahun-tahun ya nggak bisa baca gitu Pak Ustadz. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Satu tambah satu jadi dua, tambah satu lagi tiga. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah mengenai pentingnya belajar sama guru. Apa pentingnya? Kenapa kita nggak cukup aja dengar dari rekaman terus selesai? Dan ya mungkin bisa dihubungkan dengan makna sanad atau isnad, apa pentingnya ijazah dan sebagainya, dan apa secara praktis di masyarakat Solo. Sekarang dia kumpulin itu lagi. Kita harus bercanda ya. Ya silakan. Bismillah. Tadi judulnya kan menjalin hubungan antara hati dan Al-Quran. Cuma saya so far belum mengambil ininya ya. Jadi bagaimana membangun keterkaitan emosional, intelektual dan rohani dengan Quran. Jadi bagaimana bentuknya, maksudnya kita harus bagaimana menjalin hubungan antara hati dan Al-Quran. Kita membaca Al-Quran tapi masih kosong, kita sholat tapi yaudah sholat yaudah sholat sebagai tugas aja. Nah, untuk menjadi bagusnya atau goalnya itu
baca Quran tiap hari berarti orang itu sangat baik sekali gitu kan, karena tadi hubungan dengan hati gitu. Nah, tapi ketika baca Quran sebelum banyak-banyak Quran tapi hati masih kosong, terus sholat tapi hati masih kosong, nah itu bagaimana Ya, baik, insyaallah. ya. Ya. Terima kasih. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya cuma mau tanya 2 hari yang lalu Ustaz discuss about sholat khauf gitu ya. Ini baru pertama kali sholat sunnah yang saya dengar. Kebetulan kan sekarang di Los Angeles lagi serem ya Ustaz ya, karena ada itu loh. Ada dari pemerintah itu pokoknya sekarang sedang selektif untuk ambil orang-orang yang sedang mengurus surat-suratnya untuk menjadi sah di negeri ini gitu loh. Jadi gimana pelaksanaan sholat itu supaya kita mungkin bisa sholat bersama, kita semua bisa terlindungi, dan surat apa yang baiknya dibaca karena untuk dalam keadaan khauf ini gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Baik, yang pertama tentang tadi yang dikeluhkan haji bareng-bareng dan sebagainya. Sebenarnya gini, kelemahan yang atau mungkin satu hal yang kadang membuat satu kekeliruan di sebagian orang itu mikir kalau belajar dari nol nanti umurnya nggak cukup dan sebagainya. Padahal sesungguhnya ketika ibu-ibu dan bapak semuanya nggak belajar dari dasar-dasarnya itu, pada akhirnya nggak bisa-bisa. Karena apa? Ini aja tadi yang kita pelajari surah Al-Qadr. Itu kan hukumnya sudah kompleks. Pasti nggak bisa nyerap secara utuh. Kenapa? Ada gunahnya, ada panjangnya, ada pendeknya. Sementara kalau kita belajar berjenjang, berdasarkan kemampuan dari level-level itu, dari misalkan mengenal huruf dulu, panjang pendek diatur dulu, dan sebagainya, maka akan tertata rapi, tidak terlalu banyak beban yang harus dikuasai. Nah itu lebih baik daripada langsung ketemu hal yang kompleks. Baca surah Al-Baqarah, hukumnya banyak. Ketika guru mau mengingatkan atau pimpinan majelis mau mengingatkan, materinya belum disampaikan. Sementara dia harus baca. Itu sangat tidak recommended ya. Kalau saya nanti ibu semuanya coba, siapa yang punya tekad untuk tak mau belajar dari nol, lalu bandingkan dengan orang yang legowo, ridho belajar dari nol, nanti titik setelah sekian bulan belajar, bandingkan kira-kira mana yang bagus. Yang ini nih nol, nggak akan ada peningkatan sama sekali. Kenapa? Karena selama proses baca yang kompleks tadi itu, dia nggak dapat asupan ilmu apapun, nggak ada kemampuan yang diperbaiki apapun. Sementara ini kan berjenjang, pelan-pelan. Sama halnya yang kemarin saya ceritakan, orang yang baca lancar dan orang yang belum sama sekali belajar, itu lebih mudah yang belum sama sekali belajar diisi dibandingkan dengan yang punya basic sebelumnya. Itu untuk mengubah kebiasaan itu kan tidak mudah. Gitu. Nah itu pentingnya di situ. Jadi kalau boleh saya sarankan ibu dan bapak semuanya, mending dari nol, perbaiki pelan-pelan, berjenjang. Jadi nggak terlalu banyak bebannya. Yakin, insya Allah dalam waktu sekian bulan mengerti, bisa praktek. Sekurang-kurangnya ketika ada orang salah baca udah bisa ngoreksi. Meskipun mungkin belum bagus juga bacaan, tapi udah tahu ini salah nih, ini nggak bener nih. Gitu. Tapi perlahan insya Allah bisa ngoreksi. Jadi kalau boleh saya sarankan, mending kasih dasar-dasar bacaan yang benar, nanti baru dipraktekkan secara berjenjang. Tapi ibu semuanya harus, seorang guru harus bijak. Bijaknya di mana? Bijaknya itu jangan ngasih istilah-istilah teoritis kepada orang yang tidak mengajar. Ibu-ibu udah 60 tahun. Terus pelajarannya langsung mat wajib mutasil, mat alif lisukun, mat badal, puyeng. Itu mungkin yang dikeluhkan, nggak mau belajar karena itu. Jadi makanya kalau yang belajar mungkin itu kan
dibersihkan dari istilah-istilah yang memberatkan itu. Baca, lihat tanda bacanya, fokus di situ, bisa baca dengan baik dan benar. Jadi makanya yang dikasih teori-teori istilah-istilah itu siapa? Orang-orang yang potensial ngajar. Atau orang-orang yang memang mengajar perlu basic keilmuan itu kan. Adapun yang nggak perlu ngajar lagi, udah sepuh-sepuh, udah tua-tua, udah yang penting bisa baca dengan baik dan benar, nggak tahu teori-teorinya, tapi bisa bagus. Selesai pakai buku mungkin, insya Allah sudah bagus bacanya. Tapi nggak tahu istilah, Pak, apa itu izhar? Nggak tahu apa itu izhar. Penting baca bagus. Itu yang dikeluhkan oleh banyak orang. Saya mau teori-teori. Apa sih? Ya betul. Untuk orang yang tidak potensial ngajar, itu nggak perlu mengetahui ilmu-ilmu itu. Yang penting prakteknya. Jadi kalau saya sarankan kepada guru-guru, mending jangan ajari itu. Cukup ajari bagaimana cara baca yang benar, tapi berjenjang tadi teori-teorinya. Kalau tanda baca di Quran itu lebih mudah, lebih bermanfaat insya Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Yang berikutnya sejauh mana pentingnya belajar kepada guru. Saya suatu ketika dikenalkan dengan seorang pengusaha tahun 2010 kalau nggak salah. Ini Ustaz bilang ke saya, Ustaz, ini nih Mas Fulan ini sudesnya Indonesia. Sudesnya Indonesia, maksudnya bacaannya itu suaranya mirip sama Syekh Sudes. Dipanggil lah, mas, sini mas. Dalam sebuah acara itu dipanggil, datang sini. Akhirnya dikerumunin banyak orang, disuruh baca, melantunkan surah Ar-Rahman. Kebetulan waktu itu ngafal surah Ar-Rahman. Saya simak, oke, suaranya, iramanya betul-betul mirip dengan Syekh Sudes. Tetapi bacaannya antara langit dan sumur. Pelafalan hurufnya itu sama sekali nggak dapat. Kenapa? Karena beliau hanya belajar melalui mendengar atau memperhatikan iramanya diikuti, hanya mengikuti irama. Tapi pelafalan hurufnya kudu dipelajari. Dan proses belajar itu harus ada yang membimbing, mengoreksi, memberi contoh, lalu memberikan arahan. Bimbingan bagaimana mengucapkannya. Sementara kalau kita belajar dari YouTube, belajar dari MP3, belajar dari video, apakah videonya koreksi? Pak, ini yang benar gini loh Pak. Enggak kan? Ibu-ibu semuanya nonton video saya 1000 kali, nggak bisa benerin itu video. Kita paling merasa, oh aku dong mirip sama Syekh Sudes. Mirip katanya, bangga. Terus pas Syekh Sudes bersuara, ada suara ngikutin. Seolah-olah sama persis. Padahal pasti disimak, didengerin, ya Allah, banyak sekali yang kurang. Maka dengan adanya guru akan membimbing kita koreksi, nanti memberikan contoh itu. Jadi nggak cukup dengan video, nggak cukup dengan video itu sebagai sarana bantu dalam proses belajar, tapi nggak bisa memberikan jaminan akan benarnya itu. Maka pentingnya guru itu adalah buat menjadi asesor dan menjadi verifikator lah bahwa bacaan kamu sama dengan bacaanku. Maka ketika seorang guru memberikan ijazah, dalam bahasa ijazah itu maksudnya apa? Ketika seorang guru mengatakan ajaztulak, aku berikan ijazah, itu berarti seorang guru mengatakan bacaanmu sama persis dengan bacaanku. Itu ketika seorang guru berikan ijazah. Makanya banyak syekh yang tidak semudah memberikan ijazah sanad guru dan murid sampai ke Rasulullah, sampai ke Jibril, sampai ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena itu tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ketika guru mengatakan aku berikan ijazah kepadamu, bacaanmu itu sama dengan bacaanku. Jadi cloning-nya lah gitu. Nah sementara kalau masih banyak salah-salahnya, ya berarti nggak berhak untuk diberi. Syekh Abdullah Wasfal, semoga Allah jaga beliau. Itu ketika khatam 30 juz di usia 27 tahun, menghafal 4 tahun, orang Arab 4 tahun. Selesai menghafal ada satu huruf yang beliau nggak bisa, huruf ro kalau nggak salah. Bolak-balik ke Syekh Aiman, nggak bisa. Akhirnya Syekh nyerah, aku nggak bisa. Nyerah, kata Syekh Aiman, aku nggak kasih ijazah. Nggak kasih ijazah karena satu huruf yang dia nggak bisa mengucapkan dengan baik itu. Nah ini banyak orang belum baca 30 juz, belum tahu 30 juz terus kasih ijazah. Subhanallah. Ini kurang satu huruf aja diperhatikan, nggak dikasih ijazah. Terus akhirnya Syekh nanya ke Syekh Wasfal nanya, bagaimana? Apa yang kau sarankan? Kata beliau, coba kamu pergilah umroh.
berdoalah di depan multazam. Semoga Allah beri kemampuan kepadamu untuk mengucapkan huruf itu. Akhirnya beliau berangkat dari Jeddah berangkat ke Makkah. Beliau melakukan umroh. Selesai umroh, berdoa di depan multazam. Ya, multazam kan tempat yang mustajab. Terus ada multazam dan di waktu mustajab sepertiga malam terakhir. Dan Allah berikan izin beliau mengucapkan dengan fasih huruf yang tadi tidak bisa. Setelah itu beliau rekaman 30 juz di penerbit Al-Quran di Madinah. Itu yang menyimak 7 orang syekh atau 9 orang syekh. Setelah khatam semuanya bilang, aku kasih ijazah kepada kamu. Aku udah disimak detail-detailnya. Itu pentingnya di situ. Adapun sanad ijazah sebagainya sebenarnya nggak begitu penting. Yang penting bacaan dan baik dan benar. Karena syekh tidak terlalu berikan ijazah karena sulitnya tentang hal ini. Nah berkatanya. Berikutnya lagi tentang bagaimana tadi tentang namun emosional kita terkait dengan Al-Quran. Jadi memang kita harus pertama kita tanamkan bagaimana agungnya Al-Quran, bagaimana mukjizat Al-Quran, bagaimana kebenaran Al-Quran. Kita rasakan bahwa Allah sayang sama kita, Allah berikan petunjuk sama kita. Maka kita ada keterkaitan. Saya ingin banyak tahu tentang Al-Quran karena ini yang membimbing saya, menyelamatkan saya. Itu sebenarnya yang kita inginkan dari goalnya dari kita belajar tentang yang menjalin hubungan kita dengan Al-Quran dan hati kita dengan Al-Quran adalah bagaimana kita punya kedekatan dengan Al-Quran, bagaimana kita merasakan betapa Al-Quran sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Kemudian berikutnya lagi sholat khauf itu bukan sholat sunnah. Jadi sholat khauf itu sholat fardu yang dilaksanakan dengan tata cara sedikit berbeda. Misalkan lagi perang, imamnya dengan soft pertama udah ruku, tapi soft yang berikutnya belum ruku. Jadi soft pertama udah ruku nih, soft keduanya belum ruku. Nanti ketika soft pertamanya tidak, baru soft keduanya ruku. Jadi gantian seperti itu. Jadi bukan sholat sunnah, sholat fardu yang dilaksanakan dalam kondisi peperangan, tapi harus berjamaah sehingga ada aturan main bersolat berjamaah sedikit berbeda. Demikian Bapak Ibu semuanya, karena sudah jelang adzan maghrib dan sebagian mungkin akan berbuka puasa. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga ada pertemuan yang lain. Kalau tidak di dunia, semoga Allah ketemukan kita di surga tertinggi, surga Firdaus insyaallah. Saya mencintai Bapak Ibu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jaga ukhuwah kita sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, mudah-mudahan apa yang telah kita dengar menjadi nasihat kepada kita semua untuk bisa membaca Quran dengan lebih baik lagi. Keinginan untuk lebih semangat untuk belajar Al-Quran insyaallah. Karena waktunya mepet sekali ya, insyaallah kita langsung foto-foto dulu. Foto ya. Ada bingkisan masjid, oke. Bingkisan dari masjid, setelah itu foto-foto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 3 hari Ustaz ya. 3 hari Ustaz sini Ustaz memberikan kita yang terbaik. Semoga Allah SWT memberikan kita yang terbaik juga dan mengamalkan apa ilmu yang telah Ustaz ajarkan kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz waktunya. Walaupun di tengah kesibukannya Ustaz kembali dapat mengunjungi Amerika yang pertama kali dan kedua kali untuk Kanada. Semoga Allah SWT memudahkan perjalanan Ustaz selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi Ustaz melanjutkan perjalanan habis maghrib ke Houston. Ada sedikit bingkisan Ustaz dari masjid dan juga dari jamaah Ustaz. Siapa yang Muslim di masjid, kita langsung foto. Soalnya Ustaz setelah maghrib langsung cabut.
Jazakumullah khairan untuk semuanya. Salam untuk jamaah di mana saja berada. Salam untuk para ustadz, para ustazah, guru-guru di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.